Halo adik-adik semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari bab vektor dalam pelajaran matematika peminatan. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai lambang vektor ya. Nah, vektor itu digambarkan sebagai anak panah ya. Nah, lalu anak panah tersebut ada dua titik ya, yaitu pangkal vektor ya dan arah vektor. Ya, jadi di sini pangkal vektornya adalah titik P, arah vektornya itu adalah titik Q. Ya. Nah, nama vektor itu biasanya ditulis sebagai huruf kecil yang dicetak tebal. Ya, di sini kita anggap nama vektornya adalah vektor A. Nah, huruf A-nya ditulis sebagai huruf tebal. Atau boleh juga vektor B, vektor C, dan sebagainya. Ya. Nah, vektor A ini kita tulis sebagai vektor PQ. Ya. Karena pangkal vektornya atau awal vektornya adalah dari P, lalu ke Q. Ya. Nah, vektor juga bisa ditulis sebagai huruf kecil, namun di atasnya nanti kita tambahkan tanda panah. Ya. Seperti di sini, huruf A-nya di atasnya ada tanda panah, gitu ya. Atau namanya vektor B, tanda panah, atau vektor C, tanda panah gitu ya. Nah, jadi di sini vektor PQ ya ditulis sebagai vektor A. Sedangkan pada gambar sebelumnya vektor PQ ditulis sebagai vektor A tapi dengan huruf tebal A-nya, begitu ya. Oke, kita lanjut ke vektor komponen. Misalkan suatu vektor PQ itu berada di koordinat kartesius ya dengan titik P itu berada di koordinat XP, YP dan titik Q berada di koordinat XQ, YQ. Maka komponen dari vektor PQ itu kita bisa uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kalau kita lihat vektor PQ itu miring ke kanan atas, sehingga ke kanan atas, sehingga komponen vektor PQ adalah ke kanan dan ke atas. Ya, jadi kita bisa gambarkan ke kanan dan ke atas. Nah, di sini ke kanan kita bisa anggap sebagai komponennya terhadap sumbu X ya. Di sini misalkan vektor PQ adalah vektor A. Jadi di sini kita bisa anggap ini adalah vektor A pada sumbu X dan yang di sini adalah vektor A pada sumbu Y. Untuk mencari AX itu bisa kita cari dengan cara delta X ya. Atau kita bisa cari juga dengan cara XQ dikurang dengan XP. Sedangkan untuk mencari komponen pada sumbu Y, kita bisa cari dengan delta Y, yaitu YQ akhir, Y akhir dikurang Y awal, begitu ya. Oke, kita masuk ke contoh 1. Tulis vektor AB dan vektor DE dalam A matriks kolom, B pasangan berurut,
dan C vektor basis. Oke, kita lihat vektor AB dulu ya sekarang ya. Vektor AB kalau kita lihat, ya, miring ke kanan atas, maka bisa dipecah pada sumbu X ya, ke kanan, dan pada sumbu Y ke atas. Ya. Nah, jadi vektor AB ke kanan di sini, ya, dan ke atas adalah yang ini. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, untuk komponen pada sumbu X, ya, akan bernilai 4 satuan, dan pada sumbu Y akan bernilai 3 satuan. Ya. Nah, sedangkan untuk vektor DE, ya, miring ke kiri atas, ya, sehingga pada sumbu X, vektor DE itu pada sumbu X ke kiri, dan pada sumbu Y, vektornya adalah ke atas. Gitu ya. Sehingga pada sumbu X, vektor DE bernilai minus 4 satuan karena arahnya ke kiri, dan vektor komponen pada sumbu Y-nya bernilai plus 3 karena ke atas. Ya. Nah, maka dari itu, vektor AB, bila kita tulis sebagai matriks kolom, maka nilainya sama saja dengan delta X-nya dan delta Y-nya. Jadi sebagai matriks kolom, ya, vektor AB bisa kita tulis sebagai 4, 3. Berarti 4 pada sumbu X, 3 pada sumbu Y. Ya. Sedangkan vektor DE bisa kita tulis sebagai pada sumbu X-nya adalah min 4, pada sumbu Y-nya adalah 3. Nah, ini adalah sebagai matriks kolom ya. Nah, bagaimana kalau dituliskan sebagai pasangan berurut? Ya, kalau dituliskan sebagai pasangan berurut, maka vektor AB kita bisa tulis sebagai 4,3. Sedangkan vektor DE kita bisa tulis sebagai min 4,3. Oke. Nah, untuk vektor basis, kita bisa tulis vektor AB sebagai 4i ditambah 3j, ya, 4i ditambah 3j, dan vektor DE kita tulis sebagai minus 4i ditambah 3j. Jadi di sini I mewakili vektor satuan pada sumbu X, ya. Sedangkan J mewakili vektor satuan pada sumbu Y. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan mengenai panjang atau modulus vektor. Oke, di sini kita akan mencoba mencari panjang vektor AB, ya, dan panjang vektor DE. Ya. Oke, bagaimana mencari panjang vektornya? Nah, kita lihat di sini untuk segitiga ABC, siku-siku ada di C. Gitu ya. Nah, hubungan Pitagorasnya kita bisa terapkan sebagai AB itu sama dengan AB kuadrat ya, sama dengan AC kuadrat ditambah
CB kuadrat. Ya. Nah, maka dari itu panjang AB ya, kita bisa cari dengan cara akar dari AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Begitu. Nah, dengan kata lain ya, panjang atau modulus suatu vektor, misalnya panjang vektor AB diwakili oleh matriks kolom delta X dan delta Y-nya, ya. Nah, maka panjang vektor bisa ditulis dengan lambang, ya. Vektor AB mutlak begitu ya, sama dengan akar. Nah, mutlak itu lambang panjang vektor di sini ya. Delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Oke, ini rumus untuk mencari panjang vektor. Oke. Nah, coba kita hitung di sini untuk mencari panjang AB. Ya. Untuk mencari panjang AB, itu kita bisa cari dengan cara akar dari di sini 4, AC-nya ya, di sini 3. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sehingga kita bisa cari dengan cara akar 16 tambah 9, yaitu sama dengan akar 25, yaitu 5 gitu ya. Nah, sedangkan untuk mencari DE, ya, bisa dicari dengan cara, nah kalau kita lihat di sini DE, miring ke kiri atas ya. Jadi komponennya adalah ke kiri, yaitu min 4, dan ke atas adalah 3. Maka kita bisa cari dengan cara min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi sama dengan 16 ditambah 9, yaitu sama dengan akar 25. Jadi nilainya adalah 5. Nah, begitu cara mencari panjang vektor atau modulus vektor ya. Contoh 2, diketahui segitiga OAB dengan koordinat titik O 0,0, A 2,4, dan B 6,1. Tentukan vektor A yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik A, B, vektor B yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik B, C, vektor AB yang mewakili ruas garis dari titik A ke titik B, dan D, panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor AB. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita harus menggambar dulu ya situasi dari segitiga OAB tersebut di koordinat Kartesius. Oke, nah kita gambar, didapat gambarnya demikian ya. Titik A 2,4, titik O 0,0, dan titik B 6,1 ya. Nah, vektor A yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik A tentunya adalah di sini ya vektor A-nya. Ya. Nah, sedangkan vektor B yang mewakili ruas garis dari titik O ke titik B ya adalah di sini. Ya. O ke B berarti vektor B-nya ada di sana. Nah, sedangkan vektor AB yang mewakili ruas garis dari titik A ke titik B. Nah, ini A, ini B, berarti kita gambar tarik garis arah ke sana begitu ya. Nah, sehingga kita dapat vektor AB-nya adalah panahnya berarti ada di B ya. Begitu. Nah, itulah vektor AB. Oke, jadi misalkan kalau kita hitung vektor A, caranya adalah sebagai berikut. Ya, untuk mencari vektor A, maka kita bisa cari dengan cara ya titik A. Jadi vektor A itu sama aja dengan vektor OA. Ya, maka kita cari dengan cara titik A dikurang O, ya, di mana
kalau kita tulis sebagai vektor kolom, matriks kolom, ya, A adalah 24, ya, O adalah 00, maka vektor A itu kita dapatkan sebagai 24, ya. Nah, sedangkan vektor B, yaitu adalah OB, bisa dicari dengan cara B dikurang O, ya, di mana titik B, yaitu 61, dikurang O, yaitu 0,0, maka kita dapatkan vektor B adalah 6 dan 1, atau 6,1, begitu ya. Nah, sedangkan vektor AB, ya, kita bisa cari dengan cara vektor B dikurang vektor A. Sehingga kita dapatkan di sini, vektor B-nya adalah 61, vektor A-nya adalah 24, ya. Sehingga kita dapatkan vektor AB-nya adalah 4 min 3. Lalu kita cari panjang vektor masing-masing, ya. Untuk panjang vektor A, kita tuliskan dengan simbol kurung begitu ya. Maka panjang vektornya sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ya. Sehingga kita dapatkan akar 20 ya, atau 2 akar 5, ya. Sedangkan panjang vektor B, kita bisa cari dengan cara 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat, yaitu akar 36 tambah 1, yaitu akar 37. Sedangkan vektor AB, panjang vektornya, kita bisa cari dengan cara akar dari sini ya, 4 dan min 3. 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sehingga kita dapatkan akar 16 ditambah 9, yaitu akar 25. Sehingga kita dapatkan panjang vektor AB adalah 5. Oke, begitu ya cara kita menjawabnya. Oke, kita akan masuk mengenai kesamaan dua vektor ya. Nah, dua vektor dikatakan sama bila memiliki besar dan arah yang sama. Ya. Oke, contohnya seperti gambar berikut ya. Nah, misalkan ada vektor A, ya, 3 kotak ke kanan, maka kalau kita mau gambar vektor B yang sama, vektor tersebut dikatakan sama, maka juga harus 3 kotak atau 3 satuan ke kanan. Nah, maka vektor A dan B ini dikatakan sama begitu. Nah, misalnya juga kalau kita lihat ya, di sini kita katakanlah kita gambar di sini vektor C. Ya. Maka kalau kita mau melihat atau menggambar vektor yang sama dengan vektor D, vektor C, ya, maka misalkan vektor D yang kita gambar, maka kita bisa gambar dengan panjang dan kemiringan yang sama. Nah, maka misalkan ini vektor D, nah vektor D bisa dikatakan sama dengan vektor C. Ya. Nah, begitu juga misalkan kita mau gambar seperti ini misalkan. Ya. Anggaplah ini vektor E. Ya. Nah, maka untuk menggambar vektor yang sama, kita mesti gambar panjang dan kemiringan yang sama. Jadi misalkan ini vektor F, maka vektor F dikatakan sama dengan vektor E. Ya, dikarenakan sama-sama 2 kotak ke kiri dan 2 kotak ke bawah. Nah, itu mengenai kesamaan 2 vektor ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang negatif vektor ya. Nah, negatif suatu vektor
itu bila terdapat vektor lain yang memiliki besar sama, namun arahnya berlawanan. Namun arah berlawanan. Oke, contohnya seperti ini ya. Katakanlah vektor A adalah 2 kotak ke kanan. Ya. Maka kalau kita mau gambarkan negatif vektor A, ya, maka kita gambarkan dengan cara 2 kotak atau 2 satuan ke kiri. Nah, ini adalah negatif vektor A. Oke? Nah, misalkan juga kita gambar vektor B, ya. Ini vektor B, gitu ya. Nah, maka untuk menggambarkan negatif vektor B, kita bisa juga gambar dengan cara kita lawankan, namun panjangnya sama. Nah, inilah negatif vektor B. Begitu ya. Nah, jadi harus satu garis. Ya. Nah, contoh lain misalkan. Katakanlah ini adalah vektor C. Ya. Maka vektor min C harus memiliki besar yang sama dengan C, namun arahnya berlawanan. Nah, kita tarik misalkan satu garis dengan C di sini ya. Nah, ini adalah vektor minus C. Nah, begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi misalkan di sini ada vektor A, ya, lalu ada vektor B di sini, ya, lalu katakanlah ada vektor C di sini, ya, lalu ada vektor D di sini, ya. Nah, maka kita coba nyatakan vektor B, vektor C, dan vektor D nyatakan dalam vektor A. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, vektor A itu adalah bernilai 2 satuan ke kanan, ya. Nah, karena B bernilai 4 satuan ke kanan, maka vektor B bisa kita tulis sebagai 2 kali vektor A. Ya. Nah, vektor C karena 2 satuan ke kiri, maka vektor C merupakan lawan dari vektor A atau negatif vektor A. Nah, vektor D ya itu berlawanan dengan vektor A dan 2 kalinya. Sehingga vektor D bisa kita tuliskan sebagai minus 2A. Tanda minus karena arahnya berlawanan. Nah, begitu ya. Oke, kita masuk ke vektor 0. Suatu vektor disebut vektor 0 apabila panjangnya 0. Nah, arah dari vektor 0 tak tentu, misalnya ada vektor AA, vektor BB, vektor CC, dan semacamnya, itu disebut vektor 0 ya. Nah, vektor 0 dilambangkan dengan 0 vektor gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya misalnya ada titik A, ya, awalnya di A, akhirnya di A, nah maka ini termasuk vektor 0. Ya. B juga begitu. Misalnya awalnya di B, akhirnya juga di B. Ya. Nah, maka ini juga disebut vektor 0. Sama juga dengan CC. Begitu ya. Jadi yang namanya vektor 0 adalah titik awal dan titik akhirnya sama. Maka panjangnya akan bernilai 0. Begitu. Selanjutnya kita belajar mengenai materi vektor posisi. Nah, misalkan di koordinat Kartesius terdapat gambar vektor OA, OB, dan OC, begitu ya. Nah, maka vektor OA di sini
kita bisa cari dengan cara koordinat titik A, yaitu 4, 3, ya. Sedangkan vektor OB, ya, kita bisa cari dengan cara 6, 8, sedangkan vektor OC kita tulis sebagai minus 3, 4. Nah, di sini vektor OA, vektor OB, dan vektor OC itu kita bisa katakan sebagai vektor posisi. Ya, vektor OA, vektor OB, vektor OC, ya itu kita bisa sebut sebagai vektor posisi. Nah, vektor posisi juga bisa kita tuliskan sebagai titik akhirnya kalau awalnya di 0,0 ya. Jadi vektor OA, vektor posisi OA itu bisa kita tulis sebagai vektor A. Vektor OB, vektor posisi OB bisa kita tulis sebagai vektor B. Dan vektor posisi OC bisa kita tulis sebagai vektor C. Jadi misalkan kalau ada titik baru di sini, katakanlah titiknya adalah di sini ya, kita katakanlah itu ya. Nah, maka kalau ini kita anggap titik D, nah maka vektor OD bisa ditulis sebagai vektor D, ya, di mana vektor D bernilai 3, min 1 begitu. Ya, karena X-nya 3 dan Y-nya min 1. Oke, kita lanjutkan mengenai materi vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya sebesar 1 satuan. Ya, panjangnya 1 begitu. Nah, vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I, sehingga vektor I sama dengan 1, 0. Sedangkan vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J, sehingga vektor J sama dengan 0, 1. Ya. Untuk setiap vektor A yang bukan vektor 0, dapat ditentukan suatu vektor satuan dari vektor A dilambangkan dengan E. Vektor satuan arahnya searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan 1 satuan. Nah, jika vektor A sama dengan A1, A2, A1-nya mewakili sumbu X, A2-nya mewakili sumbu Y, maka vektor satuan dari vektor A dirumuskan dengan rumus E sama dengan vektor A dibagi panjang vektornya. Ya. Oke, kalau untuk vektor I di sini yang 1, 0, jadi mungkin gambarannya seperti ini ya. Kalau ini adalah titik O 0,0, ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Maka vektor satuan pada sumbu X di sini ya. Katakanlah ini misalnya 1 ya. Maka di sini vektor satuannya. Sedang ini adalah I ya. Nah, untuk J, berarti di sini kalau 1, ya, nah maka ini vektor satuan pada sumbu Y-nya atau J. Begitu ya. Diketahui vektor A sama dengan minus 3, 4. Tentukan vektor satuan yang searah vektor A. Oke, nah di sini ya, kita cari vektor satuannya dengan cara E sama dengan ya, vektor tersebut dibagi dengan panjang vektornya. Ya. Nah, jadi kita cari dulu panjang vektor A ya di sini. Panjang vektor A bisa kita cari dengan cara akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu akar 9 ditambah 16, yaitu akar 25 ya.
yaitu 5. Nah, sehingga vektor satuan bisa kita cari dengan cara vektor A di sini adalah min 34 dibagi dengan 5. Ya. Oke. Kalau dibagi dengan 5, bisa kita tulis sebagai 1/5 dikalikan dengan min 3, 4 begitu. Nah, sehingga kita bisa tulis vektor satuannya adalah 1/5 dikali min 3, yaitu min 3/5, dan 1/5 dikali 4, yaitu 4/5. Nah, sehingga kita dapatkan vektor satuannya dari vektor A adalah seperti ini. Begitu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4, ya. Dari gambar vektor tersebut, manakah vektor yang A besarnya sama tetapi arahnya berbeda? Oke, kita cek di sini. Besarnya sama tetapi arahnya berbeda. Jadi berarti vektor tersebut bisa dikatakan berlawanan ya, atau ada negatif vektor ya hubungannya. Jadi contohnya kita katakanlah vektor A dan vektor C itu saling berlawanan. Ya. Karena besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ya. Atau boleh juga ya vektor F dengan vektor C. Ya, dikarenakan vektor A dan F sama. Jadi vektor A dan F itu untuk menjawab yang B, ya, arahnya sama. Untuk menjawab yang C ya, besar dan arahnya sama. Untuk menjawab besar dan arahnya sama berarti adalah vektor A dan F. Untuk menjawab B, arahnya sama tetapi besarnya berbeda, ya, kita cek yang arahnya sama, itu adalah ABF. Tetapi yang besarnya berbeda hanyalah A dengan B. Ya. A dengan B. Atau boleh juga F dengan B gitu ya. Untuk besar dan arahnya berbeda, ya, berarti vektor tersebut sama sekali tidak sama ya dalam hal besar dan arah. Berarti kita bisa tulis contohnya ya. Boleh juga A dengan D, ya. A dan D, ya. Atau B dan D gitu ya. Atau B dan D. Ya, ada banyak ini berarti ya. Bisa juga E dan D begitu ya. Begitu ya. Oh ya, untuk yang A besarnya sama tetapi arahnya berbeda, di sana tidak dikatakan arahnya berlawanan ya. Jadi vektor E dan F termasuk untuk jawaban A di sini ya, vektor E dan vektor F. Ya, karena panjangnya sama itu ya. Panjangnya sama. Tahu dari mana? Karena vektor E itu vektornya adalah 42, sedangkan vektor F itu adalah 24. Nah, ini kalau kita cari panjangnya, Pitagorasnya sama besarnya. Ya, jadi besarnya sama, arahnya berbeda. Nah, untuk vektor B, mungkin agak kurang bagus ya menggambar vektor B ini ya.
Harusnya vektor B itu posisinya ada di sini gambarnya ya. Saya akan gambar dengan warna merah ya. Jadi harusnya mungkin lebih tepatnya gambarnya ada di sini. Begitu ya. Ya, kurang rapi begitu ya dalam menggambar vektor B-nya. Ya. Karena ini kita harus menjawab untuk yang arahnya sama tetapi besarnya berbeda, ya. Vektor B termasuk di sana. Ya. Oke. Nah, manakah vektor yang searah? Ya, vektor yang searah itu berarti vektor A dan B berarti ya. Vektor A dan B. Ya. Dan juga F gitu. Mungkin ada lagi? Sepertinya nggak ada lagi. Ya, begitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, contoh nomor 5. Tentukan komponen-komponen dari vektor berikut ya. Nah, contohnya untuk vektor P ya. Vektor P di sini sama dengan miring ke kanan bawah ya. Berarti ke kanan dia 3, bawah berarti minus 2 gitu ya. Berarti komponen vektor P ya pada sumbu X itu adalah 3 satuan ke kanan ya. Dan komponen vektor P pada sumbu Y itu sama dengan 2 satuan ke bawah. Ya. Ingat ya, karena dikarenakan vektor P itu miringnya ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Maka komponennya akan berada di kanan dan bawah. Ya. Oke. Nah, untuk vektor yang lain ya, kita akan tuliskan vektornya berapa gitu ya. Nah, Anda sendiri nanti yang akan menuliskan komponen vektor-vektornya masing-masing ya. Oke. Untuk vektor Q ya kita tuliskan ke kanan atas ya, berarti ke kanan dan ke atas. Ke kanan sebanyak 3 ya, 3 di sini ya. Dan ke atas sebanyak 4 begitu ya. Nah, berarti komponen vektor Q pada sumbu X yaitu 3 satuan ke atas, 3 satuan ke kanan, dan komponen vektor Q pada sumbu Y yaitu 4 satuan ke atas. Sedangkan vektor R itu sama dengan pada sumbu X ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 satuan ke kanan, sedangkan Y-nya 0. Sehingga komponen vektor R pada sumbu X yaitu 5 satuan ke kanan, sedangkan pada sumbu Y-nya 0 gitu ya. Untuk vektor DR, ya, miring ke kanan atas, ya, kanan sebanyak 2, atas sebanyak 2. Berarti komponen vektor DR pada sumbu X 2 satuan ke kanan, pada sumbu Y 2 satuan ke bawah. Untuk vektor KB, ya, miring ke kiri bawah. Sehingga kiri adalah min, bawah adalah min. Kirinya sebanyak 1, 2, 3 kotak ya, 3 satuan berarti min 3. Sedangkan bawahnya adalah 1, 2, 3, 4 sebanyak minus 4.
Sehingga komponen vektor KB pada sumbu X adalah 3 satuan ke kiri, dan komponen vektor KB pada sumbu Y adalah 4 satuan ke bawah. Oke, berikutnya contoh 6. Gambarlah vektor yang A sama dengan vektor PR. Ya. Jadi kalau vektor PR itu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, maka kita bisa gambar aja contoh yang berdekatan dengan dia ya. Kita gambar aja di sini misalkan. Naik ke atas 1 gitu ya. Oke. Nah, kita bisa gambar, agak melengkung ya, kurang rapi ya. Oke. Nah, begitu ya. Nah, anggaplah ini kita katakanlah vektor AB begitu. Nah, vektor AB di sini sama dengan vektor PR gitu ya. Nah, kalau negatif vektor PR bagaimana? Nah, kita gambar aja yang berlawanan dengan vektor PR tapi panjangnya sama. Nah, misalnya kita gambarkan di bawahnya ya. Nah, ya. Nah, ini adalah vektor negatif dari vektor PR ya. Nah, berarti kita tulis sebagai minus PR begitu. Ya, negatif PR begitu ya. Vektor satuan dari vektor PR. Nah, vektor PR itu kalau kita lihat ya, vektor PR itu nilainya adalah 4 satuan ke kanan, terus 3 satuan ke atas. Gitu ya. Nah, sehingga modulus vektor PR atau panjangnya itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 25 ya. Berarti 5 ya. Nah, vektor satuannya itu bisa kita cari dengan cara vektor PR dibagi dengan panjang vektornya. Sehingga kita dapatkan 43 kita bagi dengan 5. Ya, kita dapatkan 4/5 dan 3/5. Ya. Nah, jadi kalau kita mau gambarkan di koordinat kartesius begitu ya, jadi kita bisa tulis misalkan dari sini kita gambarnya ya, maka 4/5 kita bisa tulis di sini ya, katakanlah titiknya 3/5 ada di sini ya. Nah, maka nanti vektor satuannya adalah di sini. Begitu misalkan. Nah, itu vektor satuannya. Katakanlah kita tulis sebagai E begitu ya. Untuk vektor posisi yang sama dengan PR ya. Untuk vektor posisi yang sama dengan PR itu kita mesti gambar dari titik O. Maka vektor posisi yang sama dengan PR itu adalah di koordinat 43 ya. Di koordinat 43 berarti ada di sini. Ya. Titik ini, nah berarti ini kita tarik garis ke sana. Nah, sehingga inilah vektor posisi yang sama dengan PR. Ya, kita katakanlah vektor tersebut adalah vektor OK misalkan. Ya, ini sama aja dengan vektor OK begitu. Selanjutnya contoh 7, diketahui koordinat titik A 3,4 dan B 9,12, tentukan A vektor posisi dari titik A dan B. Oke, vektor posisi dari titik A, ya, vektor posisi titik A, kita bisa tulis sebagai OA, ya, di mana vektor OA adalah 34, ya. Sedangkan vektor posisi titik B, ya, kita bisa
tulis sebagai OB, yaitu 9, 12. Gitu ya. Nah, untuk komponen vektor AB, ya, komponen vektor AB itu bisa kita tulis vektor AB-nya dengan cara vektor OA bisa sama saja dengan A gitu ya. Vektor OB bisa sama saja dengan B. Maka vektor AB bisa dicari dengan cara B dikurang A, di mana 9, 12 dikurang dengan 3, 4. Ya. Berarti kita dapatkan ini 6 dan 8. Sehingga komponen vektor AB adalah 6 satuan ke kanan. Ya. Komponennya adalah komponen vektor AB sama dengan 6 satuan ke kanan, ya, dan 8 satuan ke atas, gitu ya. Jadi ke kanan itu pada sumbu X, sedangkan 8 satuan ke atas itu pada sumbu Y. Ya. Untuk mencari panjang vektor AB, ya, kita cari dengan cara 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, ya. Vektor AB adalah 6, 8, sehingga panjangnya akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, kita dapatkan akar 36 tambah 64, yaitu akar dari 100, yaitu 10. Oke. Vektor satuan dari vektor AB, ya, itu kita lambangkan dengan E, sama dengan vektor AB, kita bagikan dengan panjang vektornya. Ya, sehingga kita dapatkan vektor AB tadi adalah 6, 8. Kita bagikan dengan 10, sehingga kita dapatkan 1/10 dikalikan dengan 68, kita dapatkan yaitu 0,6, 0,8. Begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kita kerjakan soal bersama-sama tadi. Oke. Sekian penjelasan vektor bagian 1 dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi materi vektor di bagian 2 ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, semoga dapat membantu Anda dalam mempelajari hal-hal vektor di sekolah nantinya. Oke, sampai jumpa semuanya.